Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai anak soleh dan soleha, masih semangat? Pasti dong ya. Pasti lebih semangat ya. Kembali lagi bertemu dengan pelajaran Abi, yakni pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam ya, atau disingkat dengan SKI. Bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa, bersama juara genggam dunia. Allahu Akbar. Anak-anak soleh dan soleha, bagaimana ya? Sebelum kita masuk ke pelajaran sejarah kebudayaan Islam, kita lanjutkan. Alhamdulillah sekarang ini Indonesia sudah merdeka ya. Itu pun sejarah ya. Merdekanya bagaimana pejuang-pejuang itu bisa memerdekakan Indonesia. Saat ini sudah 75 tahun merdeka. Kita sebagai generasi pengganti, bagaimana kita ini agar bisa ikut andil dalam kemerdekaan ini, yakni dengan semangat belajar. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita termasuk pejuang ya, pejuang di negara kita yang kita cintai ini, negara Indonesia. Baik anak-anak soleh dan soleha, mari kita awali pembelajaran kita dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak soleh dan soleha, kita sudah masuk ke bab 3 ya, pembelajaran kita, yang mana kemarin di pelajaran ketiga kita sudah belajar tentang yakni perjanjian Hudaybiyah ya, atau sebab-sebab terjadinya Fathul Mekah. Nah itu ya, Fathul Mekah ini perjanjian Hudaybiyah yang mana kemarin kita fokuskan di perjanjian Hudaybiyah karena adanya Fathul Mekah itu ya. Fathul Mekah itu dikarenakan apa? Adanya Fathul Mekah karena ada peristiwa Hudaybiyah sebelumnya ya. Nah di sini kita akan lebih fokus lagi membahas di Fathul Mekahnya. Apa sih arti dari Fathul Mekah? Fathul Mekah itu berarti terbukanya kota Mekah atau pembebasan kota Mekah. Itu ya. Pembebasan kota Mekah yang dimana dahulunya orang-orang Muslim, orang-orang Islam itu sangat susah untuk memasuki kota Mekah karena di Mekah itu banyak orang kafir Quraisy. Di Mekah itu Rasulullah itu dakwah di kota Mekah paling lama, cuman pengikutnya hanya sedikit. Berbeda ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah ya. Madinah banyak pengikutnya. Nah, sangat sulit untuk memasuki kota Mekah. Jangankan mau beribadah haji atau umroh ya, untuk memasukinya saja itu sulit. Jadi orang-orang Muslim enggak semudah kayak kita sekarang. Kalau zamannya Rasulullah itu sangat ketat sekali. Ketika ada orang Islam masuk sana, bisa-bisa tidak bisa pulang lagi ya, karena sudah terbunuh oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Jadi Fathul Mekah artinya bisa kita artikan terbukanya kota Mekah atau pembebasan kota Mekah. Terbukanya atau pembebasan ini maksudnya adalah jadi bebas nih. Orang-orang Islam itu nggak ada halangan lagi masuk ke kota Mekah. Orang-orang ingin melaksanakan umroh, melaksanakan haji itu tidak ada larangan lagi. Artinya sudah bebas. Dan ini termasuk kemenangan terbesar kaum muslimin ya. Pembebasan kota Mekah ini karena nanti ada perang di sini. Ini kemenangan terbesar bagi kaum muslimin yang istilahnya mereka sudah bebas, mereka sudah tidak ada halangan lagi untuk memasuki kota Mekah. Itu arti dari Fathul Mekah ya. Baik, sebab-sebab terjadinya Fathul Mekah. Nih, salah satu yang menjadi penyebab terjadinya Fathul Mekah ini adalah
kaum Quraisy sengaja melanggar perjanjian Hudaybiyah, di mana perjanjian Hudaybiyah itu ada 4 isinya ya. Kalau anak-anak masih ingat ya, ada 4 yang dilanggar oleh orang-orang kafir Quraisy ini. Salah satunya adalah ada poin di perjanjian Hudaybiyah itu tidak boleh berperang selama 10 tahun. Itu. Yang kedua, yang perjanjian yang dilanggar itu adalah bahwasanya dikatakan di poin keempat di perjanjian Hudaybiyah ini ada perjanjian boleh kaum kafir Quraisy atau kaum muslim itu bergabung dengan kabilah mana saja. Artinya mau ada orang kafir mau bergabung dengan orang muslim nggak apa-apa, orang Islam bergabung dengan orang kafir juga nggak apa-apa. Itu perjanjian Hudaybiyah. Namun itu dilanggar oleh orang-orang kafir Quraisy. Apa yang menjadi penyebabnya? Yang dimana ada 2 kelompok, yakni kelompok Bani Bakar dengan kelompok Bani Huza'ah ya. Bani Huza'ah ini mereka ini sebelum masuk Islam dua kelompok ini ketika kafir mereka selalu bermusuhan. Mereka selalu perang. Nah, ketika adanya perjanjian damai atau perjanjian Hudaybiyah ya, tidak boleh berperang itu, ini Bani Huza'ah ini menyatakan diri masuk Islam. Kelompok Bani Huza'ah ini masuk Islam, otomatis mereka bergabung dengan kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi sudah disebutkan perjanjian di Hudaybiyah di poin keempat bahwasanya boleh bergabung dengan kelompok mana saja ya, suku-suku Arab itu boleh bergabung dengan mana saja. Nah, mendengar Bani Huza'ah ini masuk Islam, ini Bani Bakar ini sangat marah sekali. Akhirnya mereka pun berperang dan Bani Bakar ini meminta bantuan dengan kaum kafir Quraisy pada saat itu ya. Nah, ketika permintaan bantuan ini Bani Bakar disetujui oleh tokoh Quraisy. Mereka kemudian mengirimkan pasukan kepada Bani Bakar untuk menyerang Bani Huza'ah dengan bantuan kafir Quraisy, yang mana waktu itu pimpinannya adalah Naufal ya. Naufal ini pimpinan dari kaum Bani Bakar. Bani Huza'ah ya, mengepung Bani Huza'ah di mana di Al-Watir. Al-Watir itu nama desa. Nah, penyerangan ini terjadi pada malam hari dan menewaskan beberapa Bani Huza'ah. Nah, menurut perjanjian Hudaybiyah antara kaum kafir Quraisy itu di dalam isi itu tidak boleh berperang selama 10 tahun. Nah, ini baru 2 tahun perjanjian itu 2 tahun, belum nyampe 10 tahun, ini sudah ada pertempuran, sudah ada peperangan. Artinya kan orang kafir itu melanggar. Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah perang antara Bani Bakar dengan Bani Huza'ah pada saat itu. Nah, itulah yang menjadi penyebab mengapa terjadinya Fathul Mekah. Ini ya. Yang pertama tadi adalah kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Yang poin tidak boleh berperang selama 10 tahun dengan bahwasanya bebas untuk bersekutu dengan siapapun. Baik anak-anak. Jadi ketika terjadi penggepungan itu yang dipimpin oleh Naufal ya, pengepungan terhadap kaum Huza'ah ini, dan ada beberapa orang yang dari golongan Huza'ah ini meninggal dunia pada saat itu. Akhirnya salah satu utusan dari Bani Huza'ah yang bernama Amr bin Salim Al-Huza'i dari Bani Huza'ah ini melaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam peristiwa yang terjadi pada malam itu. Kemudian Rasulullah menyiapkan pasukan untuk membebaskan kota Mekah dari para pengkhianat tersebut, yang dimana pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mengutus seorang sahabat yang terkenal. Sahabat ini kalau memimpin perang nggak pernah kalah, yakni Khalid bin Walid sebagai panglima perang
kaum muslimin pada saat itu. Di mana terjadinya peperangan itu? Di kota Mekah, di pinggir kota Mekah ya. Dan dengan pertolongan Allah akhirnya kaum muslimin pun bisa memenangkan pertarungan atau peperangan tersebut. Dan akhirnya apa kata Rasulullah? Menyerah dan mohon ampunlah. Menyerahlah dan aku akan mengampuni mereka. Akhirnya mereka pun orang-orang dari Bani Bakar ini berbondong-bondong masuk Islam. Pada saat itu turunlah firman Allah, Quran surat An-Nasr ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak soleh dan soleha. Jadi, ya, peperangan antara Bani Bakar dan Bani Huza'ah ini dimenangkan oleh Bani Huza'ah karena bantuan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada saat itu Rasulullah pun ikut bantu Bani Huza'ah. Baik anak-anak soleh dan soleha, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Mari kita akhiri dengan bersama-sama melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir ya, kerjakan soal ya. Kerjakan soal latihan ya. Latihan soal ya yang Abi berikan, nanti silakan dikirim lewat WA saja ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati orang tuamu dengan cinta dan kasih, sayangilah selalu dengan sepenuh hati. Jagalah ucapanmu, jangan mencaci maki. taatilah selalu, Jadilah anak berbakti. jangan pernah kau lupa Jasa-jasa orang tua, ringankanlah bebannya, jagalah nama baiknya. rawatlah keduanya, Selagi masih di dunia, doakanlah mereka ketika telah tiada. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. hormati orang tuamu Dengan cinta dan kasih, sayangilah selalu dengan sepenuh hati. jagalah ucapanmu, Jangan mencaci maki. taatilah selalu, Jadilah anak berbakti. jangan pernah kau lupa Jasa-jasa orang tua, ringankanlah bebanmu,
jagalah nama baiknya, rawatlah keduanya, selagi masih di dunia, doakanlah mereka ketika telah tiada. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa kami, segala dosa ibu bapak kami. Sayangilah keduanya yang telah mendidik kami semua dari kecil sehingga dewasa. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana